Sudah. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal mab'utsin rahmatan lil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim, tafsir Juz Amma, dan sekarang kita masuk ke tafsir surat Al-Alaq. Tafsir surat Al-Alaq, surat yang ke-96 secara urutan di dalam mushaf. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat, yang mana jumhur ulama mengatakan surat Al-Alaq ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Sebagai surat Makkiyah. Dan surat ini Allah turunkan 5 ayat yang pertama kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang berada di dalam gua Hira. Ya, ketika Nabi sedang berkholwat melakukan penyendirian untuk beribadah kepada Allah, tiba-tiba didatangi oleh Jibril, kemudian diajarkan tentang 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Saya akan bacakan terlebih dahulu kisah dari surat ini, yang mana surat ini atau hadis yang akan kita pelajari pertama ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, nomor hadis yang ketiga. Nomor hadis yang ketiga. Saya bacakan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini diceritakan oleh siapa? Ummul Mukminin. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasul adalah dengan bermimpi yang benar di dalam tidur. Jadi mimpinya para nabi itu ibu-ibu adalah wahyu, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya dengan menyembelih anak kesayangannya, buah hatinya, belahan jiwanya, maka itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia biasa ini, maka mimpinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik ini datangnya dari Allah, tapi bukan wahyu ya. Jangan nanti bermimpi bisa sholat di Ka'bah, tahu-tahunya bangun saya dapat wahyu, tadi malam saya dikirimi wahyu sama Allah sebagai nabi. Ya, salah. Wahyu itu sudah tertutup sejak diturunkannya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Tidak ada lagi wahyu yang diturunkan kepada manusia, karena wahyu itu khusus diberikan kepada para nabi. Adapun kepada manusia bukan wahyu namanya, tapi ilham.
bukan ilhami ya, ilham. Baik. Yang kedua, ar-ru'ya minasyaiton. Ru'ya dari syaiton. Itulah yang kita kenal dengan istilah mimpi buruk. Mimpi sing elek. Makanya kalau kita mimpi buruk, bangun di malam hari, kita disunahkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu merubah posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. Sedangkan yang ketiga, itulah yang disebut dengan bunga tidur. Ya, bunga tidur itu ya kayak anak-anak main di pagi hari tiba-tiba ke bawah mimpi. Itu namanya bunga tidur, bahkan sampai ngigo. Biasanya manusia itu kalau ada yang dia senangi, kemudian dipikir seharian, biasanya suka ke bawah mimpi. Taib, itu 3 jenis mimpi. Nah di sini Nabi SAW mendapatkan mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk al-khalwat, menyendiri. Jadi menyendiri di sini dalam rangka beribadah boleh, tapi menyendiri atau bersemedi dalam rangka untuk mendapatkan ilmu hitam nggak boleh. Jadi menyendiri itu yang disebut dengan khalwat, berkhalwat, al-khalwatu ma'allah, kita menyendiri dengan Allah. Dan perlu untuk ada waktu yang seperti itu ibu-ibu ya. Apa sih manfaatnya kita berkhalwat itu? Kita belajar untuk sendiri, karena di dalam kubur itu kita akan sendiri. Itu manfaatnya. Makanya ibu-ibu harus berupaya untuk berkhalwat. Sekali-sekali duduk sendiri, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari anak-anak, untuk memikirkan tentang diri kita, bagaimana nanti di hari kiamat. Itu penting. Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, isti'dadan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kehidupan kita di dunia ini cepat. Sekarang jam 8 pagi atau setengah 9, bentar lagi jam setengah 9 malam. Tidak terasa. Dan ini sudah tanda-tanda kiamat kecil. Waktu berlalu begitu cepat. Mungkin di tahun 90-an dulu ibu merasa waktu itu berlalu agak lama. Tapi sekarang cepat banget waktu itu. Tidak kerasa sudah usia 60 tahun. Nah ini yang usia 60 tahun ini hati-hati nih. Kalau ambil usianya Nabi berarti sisa 3 tahun. Bu, 60 tahun ada enggak? 70 tahun ada? Oh hati-hati berarti. Banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita beramal. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Tapi yang muda pun ya harus tetap mempersiapkan diri. Ustadz saya belum 60, saya masih 50, ya tetap harus. Itu sudah lampu kuning. Itu lampu kuning itu. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Lalu Nabi itu memilih untuk berkhalwat di gua Hira. Fayatahannatsu fihi. Maka beliau pun bertahannus. Tahannus itu beribadah di malam hari dalam waktu yang lumayan lama. Itu namanya tahannus. Wa huwa at-ta'abbudu al-layali dzawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi. Kemudian setelah itu beliau kembali kepada keluarganya, kembali kepada istri dan anak-anaknya. Tujuannya apa?
fayatazawwadu limithliha, ya, untuk mempersiapkan bekal. Jadi perlu bekal, ya. Jadi ambil bekal, kembali lagi, ambil bekal, kembali lagi. Summa yarji ila Khadijah, kemudian beliau bertemu dengan Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, lalu beliau pun meminta bekal lagi. Hatta ja'ahul haq, sampai datang kebenaran. Wa huwa fi ghori Hira, yang mana pada waktu itu Nabi sedang berada di gua Hira. Sampai datang al-haq. Kebenaran itu maksudnya sampai datang wahyu yang pertama turun. Nah, usia Nabi saat melakukan kholwat itu di usia 40 tahun. Ketika Nabi berkholwat itu usia beliau sudah 40 tahun. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Bahkan terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwasanya ketika Nabi diangkat jadi Nabi, beliau itu sudah langsung diangkat menjadi Rasul. Tapi pendapat yang kedua mengatakan beliau ketika diturunkan wahyu di Gua Hira, itu beliau hanya baru diangkat menjadi Nabi. Adapun Rasul ketika beliau nanti diperintahkan berdakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun dari turunnya wahyu pertama tadi. Faham sampai di sini Bu Ibu? Saya ulangi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun sekaligus diangkat menjadi Rasul. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau itu hanya baru diangkat menjadi seorang Nabi. Adapun kapan diangkat menjadi Rasul? Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu beliau diperintahkan berdakwah secara terang-terangan dan menurutkan surat Al-Muddathir ayat 1-5. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya beliau diangkat menjadi Nabi usia 40, 3 tahun berselang beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Ibu pilih pendapat pertama juga nggak apa-apa, ya. Pilih pendapat pertama juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua. Sampai datang kebenaran tersebut, dan beliau dalam kondisi di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Faqala, maka Jibril berkata, Iqra, bacalah. Bacalah, disuruh baca sama Jibril. Qala, maka Nabi mengatakan, ma'ana biqari'in, aku enggak iso moco. Loh kok aku disuruh baca? Aku enggak bisa baca. Karena memang Nabi itu adalah seorang Nabi yang memiliki sifat ummi, tidak bisa baca dan tulis. Makanya sekarang ada terkenal metode tilawah, metode apa? Ummi. Bukan ummi versi Haddad Alwi. Tahu ibu-ibu itu? Biasa kalau Ramadan itu sering itu Umi itu kan. Ada sebagian orang dipanggil Umi itu tidak mau. Kenapa? Kayak ibu-ibu di pasar katanya. Kayak penjual di pasar. Padahal Umi itu bagus. Umi, kalau tidak mau dipanggil Umi, Ummah. Ya Ummah. Jangan dipanggil Ame aja. Ame itu bibi. Qala, maka Jibril, maka Nabi SAW mengatakan, fa'akhodani faghottoni. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'akhodani faghottoni. Maka Jibril pun, ya,
beliau itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Jadi dipeluk Nabi SAW sangat kuat. Hatta balagha minni al-jahda, kemudian melepaskan aku, ya, lalu memerintahkan kepadaku lagi untuk mengatakan iqra, bacalah. Jadi setelah Nabi dipeluk, ya, dengan sangat kuat, dilepas, disuruh lagi baca iqra, Nabi tetap dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa akhadani faghattani, lalu kemudian dipeluk lagi, dipegang aku, dipeluk lagi. Hatta balagha minnil jahda tsumma arsalani, lalu dilepas lagi kepadaku, disuruh lagi baca untuk yang kedua kalinya, iqra. Tetap jawaban Nabi itu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Jadi Nabi nggak bisa baca. Apa yang mau disuruh baca? Nabi nggak bisa baca. Dan subhanallah, di antara hikmah kenapa Allah mengutus seorang nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dalam rangka menjaga keotentikan daripada Al-Quran dan syariat Islam. Kalau Nabi bisa baca, nanti orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir bilang, ini kan buatan Muhammad, Al-Quran ini kan buatan Muhammad. Makanya Allah menutup pintu itu supaya orang kafir tidak mengatakan Al-Quran ini buatan Muhammad. Makanya pas orang-orang musyrikin itu mengatakan kepada Nabi bahwasanya agama Islam ini buatan Muhammad, kata mereka, tidak bisa, tidak boleh kita mengatakan itu. Muhammad itu tidak bisa baca dia. Kita harus cari yang lain. Nah, itu dia. Jadi tidak ada pintu untuk mencela Nabi dari sisi bagian yang itunya. Ya, Nabi tidak dicela karena agama ini buatan Muhammad, tidak. Karena Nabi tidak bisa baca, apa yang mau dibaca juga? Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis. Nabi kalau nulis surat itu ada sekretarisnya, ada katibnya. Beliau hanya mendikte, kemudian setelah itu sahabat yang akan menuliskan ucapan beliau tersebut. Sampai yang ketiga kali, maka Jibril pun mengatakan kepada Nabi SAW. Apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dibacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq tadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha pemurah, yang telah mengajarkanmu dengan pena, yang telah mengajarkan manusia apa yang mereka belum pahami. Jadi kita manusia ini, Bu, hukum asalnya jahil, nggak ngerti apa-apa, makanya disuruh belajar. Sehingga sebagian para ulama ketika mereka menyebutkan tentang faedah dari surat ini, apa faedah atau pelajaran dari surat Al-Alaq itu? Yang pertama, anjuran dari Allah supaya kita itu mau belajar. Karena Allah mengatakan iqra, bacalah. Karena komponen dari belajar itu harus membaca, harus baca. Jadi apa yang kita pelajari harus kembali kita untuk membacanya. Ibu sekarang hadir di pengajian, pulang ke rumah jangan bukunya langsung disimpan rapi di dalam lemari. Harus ada sesi murojaahnya, ya. Harus ada sesi murojaahnya, dibaca ulang supaya tidak hilang ilmu tersebut. Kesalahan penuntut ilmu yang sering dilakukan ini saya sampaikan, Ibu, dan ini kita dinasehati oleh para masyayikh, para ustadz-ustadz kita dulu juga yang senior-senior. Kesalahan penuntut ilmu kalau pas sudah selesai belajar pulang nggak murojaah, akhirnya lupa. Karena ketika mendengar di pengajian atau di dalam kelas itu tidak 100% konsentrasi. Apalagi yang sambil main HP, yang ngecek orderan online. Benar? Benar nggak? Ya. Nggak mau ngaku kan? Nggak usah ngaku.
Cukup mengaku dalam hati saja. Jangan ada dusta di antara kita, Bu. Ya. Makanya perlu dibaca sebelum ibu simpan catatannya. Kalau pas ada waktu luang, ibu baca. Ya. Jauh lebih baik ibu membaca itu daripada scroll di HP yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Tapi kalau scroll baju gamis nggak apa-apa kan? Oh boleh itu. Yang penting suaminya ACC. Ini nggak ACC bisa perang nanti itu. Taib. Kita kembali ke hadis tadi. Faraja abiha, maka Nabi SAW pun kembali pulang. Ya, pulang ke rumahnya. Yarjufu fuaduhu, yang mana beliau kembali itu dalam kondisi hati beliau itu apa ya? Gelisah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka langsung beliau itu bertemu dengan Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau radhiyallahu taala anha, yang beliau sangat cintai. Faqala, maka Nabi mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Beliau dalam kondisi takut. Fazammalu, maka Khadijah dan anak-anak beliau menyelimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai kalau Nabi sudah tenang, ya, ketika Nabi sudah tenang, barulah beliau menceritakan kepada Khadijah. Wa akhbaroha al-khabara, lalu Nabi menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira itu. Bahwasanya beliau didatangi malaikat Jibril. Ya, beliau tidak menyebutkan namanya malaikat Jibril, cuma beliau didatangi oleh suatu makhluk yang besar, memeluk beliau, mendekat beliau, menyeru beliau untuk mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, dan sungguh aku takut, aku khawatir kalau keburukan akan menimpa diriku. Ini Nabi ngomong seperti ini, takut kalau dirinya tertimpa keburukan. Maka coba lihat, ketika Khadijah mendengar Nabi mengatakan demikian, faqalat, maka Khadijah mengatakan, kalla wallahi, sekali-kali tidak demi Allah, yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu selama-lamanya. Jadi dihibur Nabi SAW. Ini istri yang baik tuh kayak gini, Bu. Jangan nanti suaminya lagi gelisah, pulang-pulang cerita, nanti kasihan. Pingin cerita sama istrinya, makanya kapok bapak kan. Sudah tak bilangin, ustaz kadani, ya. Makanya ojo dume. Ini suami pulang gelisah, bukan malah ditenangin, bukan malah bilang, Pak mau minum apa? Kopi dulu, atau mungkin teh, atau mau mandi dulu. Ya, ini udah langsung disemprot. Ibarat kata sudah jatuh, ibu yang pegang tangganya. Ya kasihan suaminya. Nah, ketika mendengar itu, Khadijah menghibur Nabi SAW dengan mengatakan, demi Allah, Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Lalu disebut sifat-sifat Nabi SAW, innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang suka menyambung tali silatur rahim. Ya. Wa tahmilul kalla, dan engkau itu adalah orang yang suka, ya, membantu orang yang sedang kesusahan, atau membantu orang yang dalam kesusahan, tidak punya apa-apa. Wa taksibul ma'dum, engkau suka berbagi kepada mereka. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Jadi disebutkan sifat Nabi. Nah, Nabi ini sebelum dia menjadi Nabi sudah terkenal dengan sifat beliau yang mulia, sudah terkenal dengan akhlak beliau yang mulia. Ini Nabi SAW. Makanya beliau pantas menjadi seorang Nabi. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Nabi pun diajak oleh Khadijah untuk bertemu dengan
pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Ya, jadi datang kepada Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal pada waktu itu berada di atas agamanya Nasrani. Tapi Nasrani yang lurus, bukan yang bengkok. Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian diceritakan oleh Khadijah bintu Khuwailid, diceritakan begini. Lalu diceritakan oleh Waraqah bin Naufal, wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu min Injil bir Ibraniyah masya Allah an yaktuba wa kana syekhon kabiran qad amiya. Dan kondisi Waraqah bin Naufal pada waktu itu sudah buta. Maka mulailah bercerita. Ya. Maka setelah diceritakan, apa kata Waraqah? Kepada Nabi SAW ketika diceritakan perkara tersebut, maka Waraqah mengatakan faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Muhammad, hadan namus, itulah namus. Namus itu kalau dalam bahasa Ibrani itu nama lain dari malaikat Jibril. Faham ibu-ibu? Jadi namus itu dalam bahasa Ibrani, ya, itu adalah nama lain dari Jibril, yang itu ditugaskan untuk menyampaikan rahasia kepada orang-orang tertentu. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jazaan lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran thumma lam yanshab Waraqah an tufiya wa fatarul wahyu. Maka kata Waraqah bin Naufal, tidaklah satu manusia yang membawa risalah seperti yang dibawa oleh Nabi Musa, melainkan dia akan dikeluarkan dimusuhi oleh kaumnya, akan dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggalnya. Maka Nabi mengatakan kepada Waraqah, apakah aku pun demikian? Kata Nabi, iya, engkau akan diusir oleh kaummu seperti yang telah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Dan andai kata aku masih hidup pada waktu engkau diusir tersebut, maka aku akan menolong dirimu, aku akan membantu dirimu. Namun setelah itu wahyu itu terputus. Ya, jadi ada masa wahyu itu tidak turun lagi. 3 tahun lamanya, Bu. Sejak wahyu pertama turun sampai wahyu yang kedua turun itu ada sekitar 3 tahun wahyu itu tidak turun. Ya. Ada sekitar 3 tahun wahyu itu tidak turun. Ya. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari terkait masalah ayat ini atau surat Al-Alaq ini, bahwasanya surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama terkait masalah surat yang pertama kali turun. Maka kita katakan surat yang pertama kali turun tuh ibu-ibu di dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ke-5. Tapi sekarang kita masuk ke suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil ayat awwalu ma nazala ala Rasul alaihi salatu wassalam minal Qur'an. Ayat ini atau 5 ayat yang pertama ini adalah 5 ayat yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dari Al-Quranul Karim. Nazalat alaihi wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, yang mana ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, seperti yang kita tadi sebutkan di dalam hadis Bukhari tadi. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan di dalam hadis Bukhari tadi. Ya, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma badal bi wahyi annahu yara ar-ru'ya fil manam. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali melihat wahyu itu ketika beliau sedang bermimpi. Nah, itu dia yang saya sebutkan tadi di dalam hadis tadi. Ya, yang mana mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Ya, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Dan ini yang perlu untuk difahami, bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Taib. Kemudian dikatakan di sini, nah ketika Nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk membaca, Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Apa maksudnya Nabi tidak bisa baca? Yakni lastu min dzawil qiraah, aku itu tidak memiliki kemampuan membaca. Walaisa muraduhu al-ma'siyah li amril Jibril, dan bukan maksud dari perkataan itu adalah untuk melakukan kemaksiatan. Tapi memang Nabi gak bisa membaca. Nabi itu orangnya yang ummi, tidak belajar syair, tidak belajar bagaimana membuat syair. Jadi tidak bisa baca, pokoknya intinya Nabi SAW itu tidak bisa baca. Ya, Nabi tidak bisa baca. Id annahu SAW kana ummiyan, yang mana Nabi itu adalah orang yang bersifat ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi." Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta nabinya yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, dan dialah Allah yang telah mengutus pada umat seorang rasul yang mereka itu tidak bisa baca, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa hadza min hikmatillahi annahu la yaqra wa la yaktub. Inilah di antara hikmah kenapa Allah mengutus seorang nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hatta tatabayyana hajatuhu wa daruratuhu ila hadhihi risalah wa hatta la yabqa li syakkin fi sidqihi, supaya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang disampaikan wahyu ini kepada mereka. Mereka tidak ragu. Kalau seandainya Nabi itu bisa baca, mereka akan bilang, lah ini kan buatan Muhammad. Ya, paling nanti direvisi sama Muhammad. Makanya Al-Quran itu tidak ada revisi, Bu. Kalau bahasanya undang-undang itu tidak ada amandemennya. Kalau undang-undang kan diamandemen terus. Kalau Al-Quran tidak ada amandemennya, karena memang tidak akan pernah dirubah. Dan Nabi pun tidak bisa merubah Al-Quranul Karim, karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa
menulis. Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi kalau kita harus bisa baca, harus bisa nulis. Jangan nanti berpedoman, Ustadz, Nabi itu tidak bisa baca, berarti kita harus ittiba kepada Nabi, tidak usah baca. Ya, kalau tidak bisa baca, terus gimana cara baca Qurannya? Kalau ibu tidak bisa nulis, terus gimana cara nulis Al-Qurannya nanti? Sementara kita itu dituntut untuk bisa membaca dan bisa menulis. Nah, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis itu hanya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sementara kita manusia itu disuruh belajar, disuruh bisa baca, disuruh bisa nulis. Kita ini bukan Nabi loh, Bu. Nama boleh sama, namanya sama-sama Muhammad. Tapi Muhammad yang satunya seorang Nabi, Muhammad yang satunya pengikut Nabi. Ya. 58. Masa ya? Hah? Hah? Kok beda? Sebentar. Ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini bilang 58 ayat ini. Sebentar. Al-A'raf 58. Kenapa? Kita lihat dulu. Iya, 158 kurang 1 ini. 158 di sini. Loh, saya 158 dalam aplikasi ini. Iya, qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Berarti ini salah cetakan di sini. Kurang 1 di depan. Ya, istrinya kurang 1. Satu 158 Bu ya. Lah ibu 157 kok bisa 157? Mana? Coba dibaca. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Bukan, ayatnya itu fa'aminu billahi wa rasulih wal ya. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Bukan alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. Redaksinya bedo. Yang atas bakso, yang bawah itu bukan Bu. Yang bawah yang 158 ya. Jadi ini salah cetakan berarti ini. Inilah manusia ya, menunjukkan tidak ada kitab yang sempurna kecuali Allah. Baik. Kita lanjut. Jadi tujuannya kenapa Nabi SAW itu nggak bisa baca, supaya orang-orang itu tidak memprotes Nabi. Ya. Memprotes Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ini buatan Muhammad, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun kepada mereka. Waqad asyarallahu ila hadhihi fi qoulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an terkait masalah ini dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-48. Apa kata Allah? Wa ma kunta tatlu min qablihi
min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang itu akan ragu. Makanya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Pertanyaannya gini, Ustadz, berarti Nabi Muhammad itu agamanya apa pas waktu beliau itu masih muda? Maka jawabannya, Nabi SAW itu diberikan sebuah fitrah yang lurus. Nabi itu diberikan fitrah yang lurus, tidak mengikuti agama orang-orang musyrikin jahiliyah. Mana contohnya? Ketika pelaksanaan ibadah haji, orang-orang musyrikin jahiliyah itu, mereka tidak mau melakukan mabit di Mina. Mina atau Musdalifah ya? Sebentar. Ya, tidak mau melakukan mabit di Mina. Mereka tidak mau mabit di Mina, karena bagi mereka Mina itu di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Kan tanah haram itu kan radiusnya ada, Bu. Radius sekian kilo itu dikatakan tanah haram. Bedakan antara area Masjidil Haram dengan tanah haram, Bu ya. Kalau area Masjidil Haram itu, kalau sekarang pelatarannya itu masuk ke dalam area Masjidil Haram. Tapi kalau sudah masuk ke hotelnya, itu namanya area tanah haram namanya, Bu. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ya? Misalkan nih contoh, ibu nginap di Zam-Zam Tower itu bukan area Masjidil Haram, tapi itu area tanah haram. Tapi kalau ibu duduk di pelatarannya, di pelataran masjid itu loh, dekat pintu masuk, nah itu namanya area Masjidil Haram namanya. Bisa dipahami, Bu? Makanya kita disuruh sholat itu di masjid, bukan di hotel. Orang pergi umrah sholatnya di hotel. Ustaz, view-nya langsung Ka'bah. Bukan masalah view-nya, tapi sholatnya itu disuruh di masjid. Harusnya semakin dekat hotelnya itu semakin semangat sholatnya. Ini semakin dekat hotelnya, semakin sholatnya di hotel. Kalah sama orang-orang yang hotelnya di Masfala yang naik ke atas itu. Masfala itu naik ke atas tuh, Bu. Ibu kalau pernah nginap di bagian belakang, bagian arah ke terowongan itu dari masjid ke terowongan itu lumayan loh, Bu, setengah kilo itu. Tapi mereka datang ke masjidnya, Masya Allah, lebih cepat. Kita kalah sama orang-orang India, kalah sama orang-orang Bangladesh. Orang Bangladesh, Ibu, kalau orang Bangladesh, Bu, kalau hotelnya itu, dia nggak nginep di hotel, dia tidurnya itu di pelataran masjid. Hotel itu hanya tempat naruh barang. Setelah taruh barang berangkat ke masjid. 3 hari di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, di situ sudah mereka itu. Nanti kalau pas sudah selesai di situ baru mereka kembali ke hotelnya. Kalau kita enggak, baru selesai sholat langsung ke hotel. Ya. Mau sholat di hotel, aneh. Buang uang untuk ibadah, tapi malah ibadahnya di hotel. Ya, ini sangat disayangkan. Padahal niat awal itu, Ustaz saya mau pergi umroh. Ditanya, Masya Allah, gimana paketnya? Usaha di depan pas pintu yang ke-17, Ustaz, di Masjid Nabawi. Giliran sudah pas depan pintu, sholatnya di hotel. Ya. Padahal tinggal ngelangkah kaki 5 langkah itu masuk sudah masjid itu. Apalagi di pelataran Masjidil Haram itu nggak ada temboknya. Ibu turun langsung pelataran masjid. Ini malah tetap di hotel. Ya, aneh ini. Nah, Nabi SAW adalah orang yang berada di atas fitrah, dan itu yang terjadi di zaman beliau dahulu. Jadi Nabi itu tidak bisa baca, ya, Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa menulis. Dan itu salah satu hikmah kenapa Nabi SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, supaya untuk menjaga Al-Quran ini tidak dikatakan buatannya Muhammad.
Taib. Sekarang kita bahas satu-satu ayat ini. Nah, di sini dikatakan bismi rabbik. Apa yang dimaksud dengan bismi rabbik? Dengan menyebut nama Rabbmu, yakni ikra musta'inan bismillah. Bacalah dengan engkau memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau baca Quran, upayakan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Membaca bismillahirrahmanirrahim ini hanya ibtidaan ketika memulai awal surat. Tapi kalau membaca di tengah surat, maka cukup berta'awudz, setelah itu langsung membaca di tengah surat tersebut. Ustadz, bagaimana kalau saya membaca bismillahirrahmanirrahim meskipun di tengah surat? Maka kita katakan tidak ada masalah. Namun yang lebih dekat kepada kebenaran yaitu tidak membaca bismillah, tidak membaca basmalah. Cukup berta'awudz saja. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kalian mau baca Quran, maka berta'awudlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kenapa kita disuruh untuk memohon pertolongan kepada Allah? Li'anna asma'allahi ta'ala kulliha khairun, atau kullaha khairun, karena seluruh nama-nama Allah itu baik. Wa kullaha i'anatun yasta'inu bihal insan, dan dengan nama-nama Allah itu kita memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan. Nah, di antara adab dalam berdoa, Bu, ibu berdoa dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan hajat ibu. Contoh, ibu minta rizki, maka ibu sebut nama Allah yang maha pemberi rizki. Ya Razak, berikanlah aku rizki. Ibu minta kesabaran, maka sebutlah nama Allah yang mengandung arti maha sabar. Ya, Sobar, ya Sobar kah? Ya Sobur kah? Ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ilmu, maka kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala ya Alim, ya Basir, ya Khabir. Itu kita meminta ilmu. Jangan nanti ibu-ibu minta rizki tapi bilangnya nanti ya Ghafar, wahai Maha Pengampun, aku minta rizki. Ini tidak cocok. Jadi minta itu sesuai dengan nama Allah. Nah, itu kenapa kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah setiap kita ingin melakukan kegiatan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ya segala sesuatu yang tidak dibacakan basmalah di dalamnya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, maka niscaya perkara tersebut tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Makanya ibu kalau mau melakukan apapun dan itu kebaikan, maka jangan lupa menyebut nama Allah. Kemudian Allah berfirman, Alladzi khalaq, yang menciptakan. Apa maksudnya yang menciptakan di sini? Ay khalaqa kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Setelah Allah menciptakan sesuatu tersebut, Allah yang menetapkan takdirnya. Jadi semua itu sudah ditakdirkan sama Allah. Ya. Apa yang ibu akan alami dalam kehidupan ibu, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini yang harus diimani oleh seorang mukmin. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini semuanya telah ditakdirkan takdirnya oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan sampai-sampai seorang meletakkan tangannya di pipi, itu sudah merupakan bagian daripada takdir Allah. Termasuk kita kajian di sini itu takdir Allah. Harus paham itu. Segala sesuatu itu takdir Allah. Sehingga tatkala seorang mengimani tentang takdir Allah, dia akan merasa nyaman hidupnya. Dia akan segera mengembalikan semuanya kepada Allah. Qaddarallahu ma syafa'ala.
Allah yang menakdirkan sesuatu dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu tersebut. Jadi ibu tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa sedih terhadap satu keadaan, karena ibu tuh harus ingat, selalu ingat bahwasanya semua itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan kepada Allah lah segala sesuatu itu berserah diri. Jadi Allah itu tempat kita bergantung ibu-ibu. Ibu-ibu punya masalah, datang itu sama Allah. Dan ini saya sering sampaikan kepada yang lainnya. Kalau jenengan ibu-ibu punya masalah, maka satu, jangan diekspos di media sosial, itu satu. Yang kedua, ceritakan yang pertama kali masalah itu kepada Allah, bukan datang kepada teman ataupun sahabat, tapi datanglah pertama kali kepada Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, diceritakan oleh Hudzaifah, Nabi mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau punya masalah, maka Nabi SAW yang pertama kali dilakukan, dia itu sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pertama kali. Kalau kita sekarang ini beda. Ketika dapat masalah, yang pertama kali yang kita lakukan adalah nulis status di media sosial. Tinggalkan. Apalagi ibu sudah ngaji, tulis itu yang baik-baik aja di media sosial itu. Jangan nanti tulis status itu mulutnya kayak ember gitu kan ya. Apalagi itu dasar manusia tidak punya perasaan. Justru mereka tuh semakin senang ibu gitu kan. Nggak perlu. Buat apa? Kita itu harus kembali sama Allah. Kita punya Allah tempat kembali, bu. Ya. Bukan kepada manusia. Datang itu kepada Allah. Berkeluh kesah itu kepada Allah. Ini malah datangnya kepada manusia. Makanya Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62 ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan kepada Allah lah kita itu harus berserah diri. Ya, dan kepada Allah lah kita itu harus benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya, bukan kepada manusia. Taib. Kemudian dikatakan di sini, fama min syai'in fis sama' wala fil ardi min khafiyyin wala dhahirin wala sagirin wa kabirin illa huwa makhluqun lillahi azza wa jalla. Maka segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, bahkan di langit, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi, semua itu merupakan makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah. Tetangga kita makhluk Allah. Ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya makhluk Allah. Para malaikat makhluk Allah, yang mana itu semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi ibu datang itu kepada Allah, bukan datang kepada selain Allah. Ya. Bukan datang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu pengertian dari alladzi khalaq. Kemudian saya tambah lagi sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia itu dari alaq, dari segumpal darah atau daging? Darah atau daging? Dari segumpal darah. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah? Alaq itu bentuk jamak dari kata alaqoh. Alaqotun. Alaqotun itu satu. Kalau jamaknya alakun. Ya.
Jadi alaqatun satu, kalau alaqun itu jamak. Yang mana alaq itu adalah segumpal darah yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Dan ibu nanti bisa baca proses proses penciptaan manusia itu dalam hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Dari kitab Arba'in An-Nawawi. Di situ diciptakan, ya, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dari segumpal darah jadi segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi manusia. Jadi sempurnanya ciptaan manusia itu di usia 4 bulan 120 hari. Itu sempurnanya ciptaan manusia. Baru kemudian setelah itu diutusnya malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi ruh itu baru ada di usia 4 bulan, Bu. Nah, disitulah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ustadz, kalau bayi meninggal usianya belum 4 bulan, apakah boleh di akekah ataukah boleh untuk dizakati? Nah, itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau saya pilih pendapat, saya sebutkan aja pendapatnya ya. Berkaitan dengan akekah dulu, apakah boleh seorang yang meninggal dalam kondisi masih di dalam rahim ibunya itu di akekah? Saya lebih condong kepada pendapat tidak perlu di akekah. Karena akekah itu kaitannya dengan bayi yang lahir dalam kondisi hidup. Itu akekah. Paham, Bu? Mau lahirnya itu normal atau kesesar, terserah. Yang penting dia lahir dalam kondisi hidup. Ya. Adapun zakatul fitr, maka di sini para ulama mengatakan zakatul fitr itu boleh dikeluarkan bagi janin yang sudah memiliki ruh. Sudah ada ruhnya. Dan ruh itu dihitung mulai dari usia 4 bulan. 4 bulan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu untuk dizakati karena dia belum lahir ke dunia. Tapi kalau ibu mau zakati juga nggak apa-apa kalau usianya sudah 4 bulan ke atas. Tapi kalau akekah saya lebih condong kepada pendapat yang akekah itu bagi bayi yang lahir dalam kondisi hidup. Paham sampai di sini, Bu? Ya. Karena biasanya sering nanya, Ustadz, apakah bayi itu perlu diakekah atau enggak? Ya, bayi itu kalau lahir di akekah, Bu. Ya, kalau lahir ya di akekah. Kalau enggak lahir ya enggak perlu diakekahkan. Dan akekah dengan kurban itu enggak boleh disatukan. Apalagi daging kurban dijadikan sebagai konsumsi untuk acara pernikahan. Ustadz, apa hukumnya daging kurban dijadikan konsumsi pernikahan? Saya katakan, itu namanya yang hemat budget. Iya toh? Hemat budget. Pernikahan ya pernikahan. Kurban ya kurban, jangan disatukan. Ya. Kalau ada orang nikah ndak bisa walimah besar-besaran, panggil tukang lontong sayur, itu sudah dikatakan walimah itu. Ibu undang ke rumah, datang ke rumah, nanti dipanggilkan rombong lontong sayur, kemudian tahu campur, apalagi bakso, apalagi itu hemat budget, Bu. Ya toh? Itu sudah dikatakan walimah. Cuma orang Indonesia malu melakukan itu karena apa? Gengsi. Gengsi, Bu. Ya, Ustadz, daripada gengsi saya turun, enggak apa-apa saya keluarkan uang banyak. Tapi setelah itu ngeluh.
Sudah ngeluh, ngilu. Ya. Ngeluh sama ngilu. Ibu kalau mampunya hanya sekedarnya saja, enggak apa-apa. Bukan celaan kok. Tidak ada celaan kok. Bayangkan Nabi menyuruh kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyat, walimalah meskipun itu dengan 1 ekor kambing. Itu Abdurrahman bin Auf loh disuruh 1 ekor kambing. Kalau nggak bisa, ya udah di bawahnya boleh. Mau ngundang makan aja di rumah sebagai walimah nggak ada masalah. Ya. Sama seperti kadang-kadang kita, kan banyak acara-acara yang ada walimahannya, kayak contoh sunatan. Itu kadang-kadang pasti ada walimahnya. Benar, sunatan itu tuh kita dianjurkan untuk berbagi. Sebenarnya hukum asal sunatnya sunat, tidak perlu ada walimahnya sebenarnya. Namanya anaknya sunat ya sunat, Bu. Yang disunat itu laki-laki, perempuan tuh tidak disunat. Yang disunat itu laki-laki, Bu ya. Kalau perempuan itu bukan sunat namanya, bukan khitan, tapi namanya hafat namanya. Kita dapat undangan khitan, putri tercinta. Ya perempuan tidak usah dikhitan. Buat apa dikhitan? Ya, itulah karena kita tidak pernah belajar itu. Jadi harus semangat belajar. Banyak ilmu agama ini yang belum ibu pahami. Dan itu ternyata kaitannya dengan justru kepada acara-acara atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Kayak khitan. Orang kalau dulu tuh pahamnya khitannya laki-laki dan perempuan. Padahal enggak. Khitan itu cukup laki-laki. Kalau perempuan itu bukan khitan namanya, khafat namanya. Menggunting ya, atau menghilangkan sedikit dari daging pada kemaluannya. Itu sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Dihilangkan boleh, nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Tidak celaan kok. Beda sama laki-laki, itu hukumnya wajib khitan itu. Harus berkhitan. Kalau perempuan tidak wajib. Dan yang lebih kerennya, akikah digabung sama khitan. Jadi walimahnya 1. Hemat. Akikah, akikah, khitan, kemudian akad nikah biasanya itu. Ini paket ekonomis. Ya. Ibarat kata ada paketnya, paket ekonomis, paket reguler, paket premium. Ya. Ini ekonomis banget paketnya ini. Taib. Kita lanjut dikit aja. Kita kembali ke sini. Jadi apa namanya? Allah yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nah, khassallahu ta'ala khalqal insani takriman lil insani wa tasyrifan. Kenapa Allah menyebutkan di dalam ayat ini tentang penciptaan manusia? Karena Allah ingin memuliakan manusia. Jadi manusia ini mulia, Bu. Makhluk yang mulia. Dibandingkan dengan jin, kita lebih mulia. Cuma kalau dibandingkan ketaatan dengan malaikat, malaikat lebih taat. Kita ini kurang taat kita. Malaikat itu disuruh istighfar dari mulai diciptakan sampai hari kiamat istighfar. Kalau kita disuruh istighfar paling sekali doang. Setelah itu enggak. Ya, kalau malaikat enggak, beda. Tapi manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia, diberikan akal, diberikan pikiran. Ya, tidak seperti makhluk yang lainnya. Contoh malaikat tidak diberikan syahwat. Kalau manusia ada syahwatnya. Adapun syaitan dia ya tidak diberikan akal. Ya. Tapi kita diberikan akal. Ya, begitu pula hewan-hewan ataupun binatang-binatang Allah yang lainnya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-70. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami membawa mereka. Ya, kami jadikan mereka di udara dan di lautan. Bagaimana maksudnya fil barri? Fil barri di daratan dan di lautan.
Sebentar saya lihat tafsirnya dulu ya. Baik. Dan kami angkut mereka, jadi kami jadikan mereka itu, kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Di daratan, gimana caranya Allah menjadikan kita di daratan, Bu? Allah menjadikan hewan-hewan sebagai tunggangan kita. Ada nggak manusia ditunggangi sama hewan? Yang ada manusia menunggangi hewan, betul kan? Wafil bahar, kemudian di lautan, Allah menjadikan kita berada di atas lautan melalui sebuah alat yang bernama kapal. Kapal. Tidak ada ceritanya kapal menunggangi manusia. Yang ada manusia menunggangi kapal. Belum lagi di apa namanya? Di langit. Allah jadikan kita berada di langit. Dulu kita melihat yang bisa terbang itu cuma burung. Tapi bagaimana Allah menjadikan manusia itu bisa terbang, meskipun itu dengan bantuan sebuah alat transportasi bernama pesawat. Tapi tetap intinya manusia itu bisa berada di atas udara, awan sana. Bagaimana Allah memuliakan manusia. Lalu apa kata Allah? Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan kepada mereka itu dari kebaikan-kebaikan. Manusia itu diberikan yang baik-baik. Sementara beda dengan hewan. Hewan makan rumput, Bu. Manusia ada makan rumput enggak? Ada, rumput laut. Iya. Manusia makan rumput laut. Hewan makan bangkai. Mereka makan bangkai, mereka makan kotoran. Kita juga makan bangkai, tapi bangkai ikan. Kalau kotoran apa yang kita makan? Hah? Ada nggak kotoran yang dimakan? Nggak ada. Yang dimakan itu yang biasa, yang boleh untuk dimakan, diminum sama manusia itu hanya kencing onta. Pernah minum kencing onta? Nggak pernah? Ya Allah, Bu. Enak, Bu. Nggak percaya. Enak, Bu. Hah? Ya namanya kencing ya. Iya, ada khasiatnya dalam Sahih Bukhari. Dapat menyembuhkan penyakit. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan kencing dan susu onta itu menyembuhkan penyakit. Jadi kalau mau minum jangan kencingnya doang, harus minum susunya, menghilangkan rasa mualnya nanti. Ya. Dan itu dijual loh itu. Kencing onta itu dijual. Kalau minum susunya aja boleh. Boleh. Tapi kalau minum sama kencingnya harus minum susunya biar tidak mual. Yang bagus itu yang langsung keluar dari loh. Loh iya, Bu. Jadi kencingnya itu dikeluarin sama peternak ontanya, itu dikeluarin. Susunya itu dikeluarin. Saya waktu tahun 2019 akhir masuk ke tahun 2020, itu kan terakhir itu sebelum pandemi toh. Nah, saya sama teman itu pergi ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat peternakan onta yang dikelola oleh yang punya orang Saudi, tapi yang menjadi pengembalanya orang-orang Yaman. Hukum asalnya jamaah umroh itu tidak boleh ke Hudaybiyah. Tidak boleh, dilarang. Tapi kalau kita punya teman, apalagi misalkan kita adalah orang yang tinggal di situ, ya maka bisa masuk ke Hudaybiyah karena hitungnya kita mukim. Nah, saya punya satu nikmat yang Allah berikan ke saya bisa bahasa Arab. Jadi saya dikira tolib. Nah itu nikmatnya bisa bahasa Arab itu. Jadi saya bisa bahasa Arab, punya satu nikmat, bisa bahasa Arab. Jadi saya tidak perlu pakai kalung travel itu kemana-mana. Saya bilang sama teman saya waktu kita pergi ke Hudaybiyah, berangkat, entah jauh kok dari Mekah itu sekitar 1 jam atau 30 menit gitu. 1 jam lah, tapi nggak sampai 45 menit lah, karena jalannya kan lebar kan. Orang sana bawa mobil 150-200, ya. Tapi nggak usah takut, nggak ada hewan nyebrang itu nggak ada. Masuk kita, jadi susunya itu belum diperes, Bu. Kita mau beli 5 real satu baskom besar putih itu loh, yang besar itu, diperes sama dia. Itu kalau diliterkan mungkin sekitar ada 5 real itu ya kali lah 4.000, 20.000 ya. Kita kalau beli susu 20.000 itu 1 liter di Ampel sana. Susu sapi itu.
Kalau dia satu baskom itu kalau diliterkan mungkin sekitar 5 liter itu. Jadi 1 liternya itu 1 real. Nah itu kita minum. Terus kencing ontanya kita minum, Bu. Jadi kencing ontanya diminum, susunya diminum. Ya. Kalau ibu minum kencingnya aja mual nanti. Ya. Lo enggak percaya? Saya carikan hadisnya dah. Rasanya aja seperti apa, Ustaz? Hah? Rasanya seperti minum apa? Iya, saya enggak pernah minum kencing yang lain, kencing onta toh ya saya minum. Minuman yang biasa. Enggak ada persamaannya. Beda, Bu, sama sinom ya beda. Opumene beras kencur. Pokoknya kayak ada asam-asamnya gitu loh. Ada apa namanya? Ada pesing-pesingnya. Loh iya. Ini gara-gara onta ini. Ya. Baik. Jadi Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian kami menjadikan manusia itu yang lebih baik daripada yang kami ciptakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Lebih baik dari tumbuh-tumbuhan, lebih baik dari hewan, lebih baik dari jin, lebih baik daripada yang lainnya. Termasuk dari malaikat kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya ini yang disebutkan oleh Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penciptaan manusia itu? Karena Allah ingin memuliakan manusia. Taib. Saya tambah dikit, 1 ayat lagi. Allah katakan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk atau diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi SAW untuk membaca, mengulang-ulang ucapannya tersebut dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ketiga ini disuruh untuk memuliakan Allah. Ya. Dan perlu diingat, membaca itu adalah bagian daripada kita menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Ya, menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Nah, ibu-ibu ini harus pesan susu onta dan kencing onta, Bu, untuk dibawa pulang. Kalau punya teman di Saudi sekarang, coba minta tolong. Tapi seingat saya sekarang itu tidak boleh naik cairan itu ke kabin pesawat itu. Biasanya kalau cairan naik nanti disuruh minum di tempat. Lah iya benar. Ini yang bisa kita ambil pada hari ini. Silakan kalau ada ibu-ibu mau bertanya. Jangan hanya kencing onta lagi ya. Ya boleh. Ini boleh nggak Ustaz ya seperti ini kan kalau habis zikir itu dilanjut zikir pagi itu ya Ustaz ya. Zikir sholat subuh dilanjut zikir pagi. Nah kan terakhir zikir subuh itu kan ya zikir sholat wajib itu kan akhirnya baca al-Ikhlas itu ya Ustaz. Iya. Bid'ah. Iya, bid'ah. Ojo bid'ah, Bu. Saya lebih condong enggak? Baca. Makanya ibu disunahkan untuk waktu zikir itu diberikan space. Diberikan space. Memang hukum asalnya kata Syekh Shalih Fauzan, zikir pagi petang itu boleh dibaca sebelum sholat subuh, boleh dibaca selepas sholat maghrib. Kalau selepas subuh ya jelas sebelum sholat subuh atau selepas sholat maghrib. Kalau saya pribadi,
Kalau saya prakteknya itu Bu, selepas sholat subuh saya tidak langsung baca zikir pagi petang itu. Saya memberikan waktu space agak ini, agak lumayan gitu loh, sehingga saya bisa mendapatkan dua keutamaan. Ibu-ibu kan langsung bergabung Ustaz. Hah? Ibu biar langsung gitu kan ada jam sekian selesai langsung. Iya, kalau mau seperti itu, saya lebih condong kepada yang membacanya 2 kali, Bu. Baca 2 kali. Ya. Kalau misalnya zikir paginya itu sama disambi itu boleh Ustaz? Kalau dihafal nggak apa-apa. Iya kan maksudnya enggak, itu kan duduk diem baca. Terus habis itu ada apa? Ada HP ini kita putar zikir pagi terus kita ngikutin tapi sambil setrika sambil apa itu boleh nggak? Diputarkan zikir pagi Iya. sambil setrika. Tapi kita sambil setrika. Pertanyaan saya, bisa ngikut nggak? Ngikut, no? Yang benar. Maksudnya kan ngikut. Bacaannya tuh. Hafal kan semua kan? Kalau sudah nggak usah diputar, sambil baca aja sambil nyetrika. Lah, berarti nggak hafal namanya. Namanya hafal itu bukan hanya sekedar hafal doanya, tapi secara urutannya. Berarti harus diem gitu Ustaz. Gini Bu ya, kita diperintahkan beribadah itu untuk fokus. Paham nggak maksudnya? Khusyuk, tahu artinya khusyuk? Khusyuk itu artinya ihdarul qalbi, menghadirkan hati. Itu namanya khusyuk. Menghadirkan hati, kita benar-benar harus fokus. Zikir pagi petang Bu, tidak lama itu. 10 menit. Kalau ibu bacanya cepat. Ya tapi kalau ibu bacanya meraba-raba, Allahumma fi badani, Allahumma apa ya? Kalau ibu bacanya cepat 10 menit. Kadang-kadang kalau sambil kegiatan itu tiba-tiba Nggak fokus nanti. Ya makanya itu yang perlu dihindari. Paham ibu-ibu? Ada yang lain? Hah? Tentang apa? Kurban. Sudah kurban Bu? Insya Allah sudah. Kalau insya Allah itu artinya mau, itu akan. Kalau sudah, alhamdulillah. ini ada sistem di desa itu ada kelompok gitu loh Ustaz. Kira-kira orang 20. Itu katanya arisan. Jadi sistemnya itu bayarnya itu ketika kita mau kurban. Karena kurban itu mama sekolah 500, jadinya 500 kali 20 nanti diberikan sapi. Diberikan sapi itu tapi di atas namakan bukan orang 20 ini, dipilih lagi 7 orang. Apakah itu boleh bisa? Loh, kok bisa? Makanya saya juga kaget ada sistem kayak itu, makanya saya tanya Ustaz. Ya. Jangan kaget Bu. Ya. Sudah minum air dulu. Kalau kaget itu, tolong dikasih air. Nggak ada. Kalau yang kurban, kalau memang mau patungan ya maksimal 7 orang, dan itu seharus namanya yang ditampilkan di situ nama-nama orang-orang yang kurban. Satu orang laki-laki itu sudah cukup mewakili satu keluarga. Jadi patungan 7 orang itu sama halnya dengan patungan 7 keluarga. Jadi kalau sudah seperti itu Bu, berarti dinasehati jangan diulang lagi. Kedepannya itu harus, kalau enggak mau 7 orang bisa 5 orang, kalau enggak 5 orang bisa 3 orang. Kalau sanggup sendiri maka 1 sapi untuk 1 keluarga. Nih enggak mampu 1 sapi 1 keluarga, 1 kambing. Jadi urutannya begini.
yang lebih afdol itu untuk korban, satu sapi untuk satu keluarga, satu kambing untuk satu keluarga, baru patungan sapi. Jadi patungan itu tidak lebih baik daripada satu kambing yang dikorbankan oleh satu keluarga. Paham, Bu? Jadi gitu. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol, patungan sapi atau satu kambing? Satu kambing. Yang lebih afdol lagi satu sapi. Mau lebih afdol lagi satu unta. Masalahnya nggak ada unta di sini. Ya, masa mau beli untanya apa? Kebun Binatang Surabaya. Dan unta itu bukan sembarangan unta. Yang disuruh untuk sembelih itu ibil. Karena ada perbedaan antara ibil, jamal dengan nakoh, itu beda. Itu ada bedanya. Yang diperintahkan itu ibilun. Kenapa? Ada lagi? Silakan, Bu. Jangan duduk di dekat tempat duduknya wanita ketika masih hangat. Saya pernah dengar, tapi saya belum berani cross check itu. Nanti coba kita carikan kembali hadisnya. Saya masih meraba-raba, saya lupa ingat itu. Tapi nanti coba saya cross check lagi tentang ungkapan itu. Ya, pernah saya dengar. Jadi tempat duduk yang pernah diduduki seorang wanita, ketika dia bangkit, jangan duduk di situ. Biarkan dia dulu berlalu dulu. Setelah itu baru boleh untuk duduk. Ya, karena ada kesalahan yang sering terjadi itu, apalagi kalau kita ngantri di bank ya. Di bank atau tempat-tempat tertentu kita lagi duduk, ada berdiri, ada yang duduk gitu kan. Kita lihat ada wanita itu, langsung kita pingin duduk di situ. Nah, itu ya kesalahan yang sering terjadi seperti itu. Dan nanti kita cross check apakah secara riwayat itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Nanti coba kita baca lagi dari penjelasan para ulama terkait ungkapan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hah? Mau pakai salam boleh, nggak pakai juga boleh. Iya. Pakai salam boleh, nggak pakai salam boleh. Bismillah itu untuk makan. Ya, karena kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtida, memulai baik itu menulis surat, menulis buku ataupun memulai pembicaraan. Ibu makan baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Tapi kalau ibu lagi lapar, nggak yakin saya baca Bismillah itu. Lapar banget. Kayak orang kebelet banget itu ya, jarang baca doa, Bu. Apalagi yang baca doanya belepotan. Allahumma. Akhirnya masuk kok. Gak jadi masuk gitu. Ya. Taib. Kalau memang lupa baca masuknya, paling tidak keluarnya itu tetap harus membaca ghufranaka. Apa sih maksudnya ghufranaka itu? Artinya kita memohon ampunan kepada Allah karena tadi di awal itu kita masuknya apa? Tidak membaca doa. Paham ibu-ibu? Ya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Kita akhiri. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.